Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan pagi hari ini dalam perkuliahan teknik tegangan tinggi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Bagi pada kesempatan ini kita akan membahas satu hal dalam gejala teknik tegangan tinggi atau tegangan tinggi yaitu partial discharge. Sini kita akan melihat satu presentasi mengenai partial discharge ini. Pertama itu apa dan mengapa kita harus mempelajari, katakanlah mempelajari mengenai partial discharge ini. Jadi gejala partial discharge itu biasanya terjadi pada isolasi. Isolasi yang sebenarnya nggak kena tegangan tinggi pun dia bisa mengalami partial discharge karena memang terjadi penuaan daripada bahan isolasi tersebut. Makin lama kan makin apalah, boleh dibilang lapuk deh. Makin lama makin lapuk sehingga menyebabkan arus listrik bisa mengalir pada isolasi. Padahal sebenarnya arus listrik itu tidak boleh mengalir pada bahan isolasi. Apa itu partial discharge? Partial discharge itu adalah sebuah proses eh, menuju kegagalan atau kerusakan pada bahan isolasi. Ada banyak tentunya penyebabnya yang eh, mengakibatkan terjadinya pemburukan pada bahan isolasi tersebut. Yang mana dimulai daripada gejala yang kecil. Dimulai pada gejala yang kecil, akhirnya dia menjadi kegagalan atau tembus pada bahan di elektrik tersebut. Kemudian akan biasanya menyebabkan ada flashover. Flashover itu loncatan arus listrik secara spontan atau sekali pada suatu bahan di elektrik atau isolasi. Kemudian di mana partial discharge itu bisa terjadi, tentunya di bahan isolasi. Dalam hal ini yang menjadi bukti adalah pada bahan isolasi yang diberikan tegangan 3,3 kV sampai 769 kV atau lebih. Kemudian pada tegangan apa? Gardu Indo indoor pada bahan-bahan yang metal atau bahan di peralatan tegangan tinggi yang ada mengandung unsur logamnya. Kemudian juga ada isolasi di situ tentunya karena kita berbicara mengenai partial discharge ini adalah pada bahan isolasi. Kemudian dapat terjadi pada indoor maupun outdoor seperti box kabel trafo, kemudian juga kabel pada apa kubikel atau panel-panel juga bisa terjadi ataupun bahkan kabel yang diberikan isolasi pada kabel udara. Nah, pada medium voltage ataupun high voltage cable, kemudian termination dan underground fault. Pada transformator juga itu bisa terjadi. Jadi kemudian juga pada gardu induk SF6 GIS atau gardu induk yang menggunakan minyak sebagai pengamannya ataupun yang diisolasi dengan udara.
Jadi itu kemungkinan-kemungkinan terjadi tempat terjadinya partial discharge. Partial discharge secara definisi ini kita lihat bahwa flashover of part of the insulation system due to a localized electric field greater than the electric withstand capability dan seterusnya. Jadi ini terjadi pada kalau kita lihat langsung pada gambarnya ini ada satu rongga udara atau bahan dielektrik yang berbeda dengan bahan dielektrik yang warna hijau ini. Kemudian dia mengalami eh, kegagalan atau breakdown pada rongga ini. Kalau ini kita umpamakan konduktor sebelah kiri, kemudian di sini adalah ground atau kabel tanahnya, maka dengan kabel antara kabel konduktor dengan ground ini kan ada isolasi. Ada isolasi, maka di bagian yang apa rongga ini yang terjadi eh, kegagalan atau flashover. Sementara di yang bagian yang hijau total ini tidak terjadi kegagalan gitu. Jadi ada sebagian dari bahan itu yang rusak atau mengalami kegagalan. Itu yang menyebabkan yang dinamakan partial discharge. Kemudian, jadi dari gambar ini sebenarnya sudah bisa menjelaskan secara lengkap mengenai apa itu namanya partial discharge. Rangkaian ekivalennya di bagian yang ini ada C1, C2, C3. C1 itu jarak antara elektroda dengan rongga. C2 adalah kapasitansi ataupun dielektrik daripada rongga. Kemudian C3 adalah yang dari jarak dari ground atau kapasitansi dari ground ke rongga atau void. Jadi yang menyebabkan apa tuh yang menjadi penyebab partial discharge adalah ketika rongga yang berwarna merah ini mengalami eh, kegagalan atau mengalir arus akibat tegangan yang terjadi antara hmm, rongga ini. Untuk lebih jelasnya itu kita lihat di rangkaian ekivalennya ini. Jadi kan kalau ada tiga buah kapasitor dipasang secara seri, maka setiap bagian kapasitor itu akan terdapat tegangan jepit atau drop voltage pada kedua sisinya. Tentunya C2 juga ada drop voltage-nya atau tegangan jepitnya. Nah, apabila tegangan jepit ini sudah terlalu tinggi, akan mengakibatkan rongga ini menjadi konduktif atau dilalui arus. Nanti gejala daripada rongga yang konduktif ini yang akan menyebabkan kegagalan secara total. Tapi masih memakan waktu yang agak lama. Itu pengertian daripada partial discharge itu.
Bisa dipahami ya. Jadi di sini V atau tegangan withstand C2 lebih kecil daripada applied field atau medan yang diberikan pada C2 ini. Kemudian voltage withstand of C1 dan C3 atau bagian isolasinya itu lebih besar daripada applied field. Jadi sehingga apa C2-nya lebih dulu mengalami kerusakan. Itulah makanya kualitas bahan dielektrik itu harus rata, sama rata, supaya tidak terjadi rongga seperti ini. Rongga ini akan menyebabkan dia mengalami kegagalan terlebih dahulu dan akibatnya menyebar kepada bagian-bagian yang lain. Seperti itu ya. One effect of this flashover is a high frequency current pulse that travel through the capacitance of the insulation. Jadi akan mengakibatkan eh, arus dengan frekuensi tinggi. Kenapa dengan frekuensi tinggi? Karena dia terjadi percikan, percikan arus yang berulang-ulang sehingga mengakibatkan apa semacam switching yang nanti akan mengakibatkan arus dengan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi arus atau frekuensi tegangan antara konduktor dan ground ini. Jadi cukup dengan gambar ini kita bisa menjelaskan mengenai partial discharge. Kemudian ada equipotential line. Equipotential line itu artinya perbedaan potensial pada titik-titik di bahan isolasi. Oke, sampai di sini apakah mengenai partial discharge ini sudah bisa dipahami dasarnya, apa penyebabnya? Penyebabnya belum ya, tapi di dasarnya bagaimana terjadi partial discharge ini? Apa yang menyebabkannya? Gimana Adik? Udah bisa dipahami belum? Coba kita. Sudah. Oke, silakan coba Pak Jariski di apa di review sedikit supaya betul-betul mantap lagi. Ya. Gimana proses terjadinya partial discharge itu? Fajar, Muhammad Fajar. Kak, ini Pak, karena beban terlalu lebih dari antara tiga fasnya Pak, jadi menimbulkan percikan api di groundingnya Pak. Begitu ya? Enggak sesuai sama yang saya jelaskan tadi, yang dapat dari referensi lain. Dan yang saya jelaskan tadi kan bisa dipahami sebenarnya apa sih partial discharge itu. Nah, yang lain gimana? Udah bisa dipahami? Insan Rizki Harahap. Ya, Insan Rizki. Oke lah, coba Ezra Maulana yang apa yang lagi on cam kayaknya lebih serius daripada yang lain ini ya, Ezra Maulana. Coba Ezra Maulana di apa di review sedikit gimana proses terjadinya partial discharge itu sendiri. Hmm. Sorry Pak, lagi buat laporan saya Pak. Laporan apa? Lu Hah? lagi di kantor Pak. Iya kan dengar tadi kan? Dengar tadi kan? Dengar Pak, teman. Nah, mana ini? Apa itu partial discharge? Kan sering disebut. Pernah dengar nggak sebelumnya? Ayo, pernah dengar nggak? Kalau nggak pernah dengar nggak, saya tanya lah gitu. Apa yang mau ditanya kalau nggak pernah dengar? Mungkin baru sekali ini dengar. Iya Pak. Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih, Ezra. Iya Pak. Jadi, eh,
Inilah gejala daripada partial discharge ini yang mengakibatkan hmm, pemburukan. Sebenarnya dia nggak langsung mengakibatkan kegagalan pada bahan deisolasi. Cuma para peneliti mengaitkan bahwa eh, partial discharge ini adalah awal daripada kerusakan pada bahan isolasi. Walaupun sebenarnya dia tidak apa ya, secara langsung isolasi tersebut akan gagal. Saya pada waktu S1 itu eh, melakukan penelitian juga mengenai partial discharge ini. Jadi eh, boleh saja partial discharge itu terjadi, tapi bahan itu tetap masih bisa digunakan. Nah, masih bisa digunakan dengan catatan eh, arus pada gelembung udara atau pada void ini tidak terus terjadi. Kalau dia padam arusnya, maka bahan tersebut masih bisa dipakai atau digunakan. Kemudian equipotential line, jadi ada pada bagian bahan dielektrik tersebut, ini secara normalnya yang apa ya, yang ini secara normal daripada bahan diisolasi ketika diberikan tegangan. Nah, yang bawah ini adalah yang tidak normalnya. Artinya ketika terjadi rongga udara, maka bagian daripada tegangan itu akan lebih berfokus, atau medan listriknya, medan listriknya itu lebih berfokus pada rongga udara ini. Sementara bagian lain itu dia tidak terlalu fokus. Section through homogeneous insulator showing uniform electrical stress, equipotential line indicates where the voltage potential is constant. Jadi eh, ini yang normalnya, ini garis-garis equipotensial itu berjarak sama, tidak ada perbedaan satu sama lain. Tapi the same insulator with a void, isolator yang sama ketika memiliki satu void atau celah atau rongga, the lower the electric of the void cause the concentration of the electrical field through the void high enough to cause breakdown at working voltage. Jadi jika ada void atau katakanlah rongga, yang mana rongga itu dia berbeda daripada kekuatan dielektriknya berbeda daripada yang lain, maka ini akan menyebabkan pada bagian rongga inilah yang ekipotensialnya itu lebih lebih rapat. Kejadian partial discharge pada bahan dielektrik itu secara listrik ditinjau dari segi listrikannya atau elektronya adalah ada arusnya, kemudian ada waktu daripada uh, extra voltage. Dari segi elektromagnetiknya ada gelombang radio yang dihasilkannya, kemudian light, kemudian heat atau panas. Karena terjadi percikan itu kan ada arus hubung singkat yang mengakibatkan itu lebih menjadi panas. Kemudian akustik, akustik ini suara akan menimbulkan kebisingan. Kemudian juga karena frekuensinya tadi frekuensi tinggi seperti yang kita katakan, maka akan mengakibatkan ultrasonik, ultrasonik. Kemudian mengakibatkan gas atau gas, yaitu ozon dan nitrous oxide. Ini akan lebih berbahaya kalau misalnya dia terjadi pada bahan dielektrik trafo, yang mana di dalam minyak itu tersebut terjadi rongga atau butiran-butiran yang akan menyebabkan gas, terjadinya gas. Nah, gas ini akan mengakibatkan apa ya, semacam berasap gitu pada trafo.
Kadang-kadang tercium juga baunya. Di sini kan tercium bau daripada gas yang keluar daripada di elektrik yang mengalami partial discharge. Hmm. Kemudian bagaimana partial discharge mengakibatkan kerusakan pada isolasi? Jadi ada dua yang paling ini di sini adalah panas, heat, kemudian juga terjadinya gas. Tapi yang paling eh, pas, yang paling jelas atau tentu terjadi adalah kerusakan pada bagian void atau rongga pada bahan elektrik tersebut yang akibat berlanjut pada kerusakan bagian-bagian lainnya. Dia akan merambat seperti apa tris gitu atau apa jalur pohon gitu. Ada jalur dari rongga tadi ke bagian elektrik yang lain. Itu akan menyebabkan kerusakan secara penuh pada bahan elektrik tersebut. Hah? Jadi ini apa ya? Ini data grafik dari eh, evaluasi terhadap bahan elektrik atau isolasi di Inggris berdasarkan pengujian secara online yang memperlihatkan apa kemampuan daripada atau hasil pengukuran sebuah kondisi partial discharge pada tegangan 191 kemudian 33 kV cable on their network over the 2 years period setelah digunakan selama 2 tahun. Ah, jadi hasilnya seperti ini. Eh, yang merah ini apa nih? Merah ini 17 persen, hijau. Jadi masih terlihat kalau dari grafik ini dia masih tidak ada masalah ya setelah 2 tahun digunakan. Tipe partial discharge ada internal discharge, permukaan, surface discharge, surface, kemudian contact discharge. Contact discharge itu pada floating metal in high field condition pada apa? Bagian besi atau logam pada kondisi eh, medan tinggi. Ini disebut dengan apa ya? Biasanya corona juga. Bisa juga terjadi corona. Kemudian yang terakhir ada corona discharge, occurring in gas source dielectric in the presence of inhomogeneous field. Terjadi pada dielectric gas atau udara karena ketidakseragaman medan, gitu ya. Karena ketidakseragaman medan mengakibatkan partial discharge. Itu terjadi di kabel yang terbuka di udara. Kemudian ini partial discharge, ada internal partial discharge terjadi pada di dalam peralatan.
Bisa diamati kalau kita buka peralatan tersebut ya. Internal discharge occur in all type of insulation as a result of defect. Jadi terjadi pada semua tipe isolasi akibat defect daripada rongga or cavities within solid insulation, also including oil and gas. Jadi tadi seperti yang terjadi pada bahan elektrik padat, kemudian minyak juga dan gas atau udara. Nah, kemudian partial practical non-invasive method to detect internal partial discharge activity is to use transient air voltage detection instrument. Jadi menggunakan untuk mengukurnya atau mengetahuinya, melacaknya, mendeteksinya menggunakan TEV atau transient earth voltage. Nah, jadi selain partial discharge apa, internal, ada juga permukaan atau surface. Jadi kalau surface ini yang terjadi di permukaan, ini logam bertegangan, kemudian di sini, terutama di isolator-isolator itu ya. Jadi surface discharge sharing across a insulation surface cause tearing and tracking. Jadi karena tracking atau arus yang pernah melewatinya terjadi tracking akibatkan partial discharge. Practical non-invasive method to detect surface partial discharge ATPT is to use ultrasonic emission detection instrument. Jadi menggunakan ultrasonic emission, jadi menggunakan apa ya, detektor sinyal ultrasonic. Penyebab dari partial discharge itu pada tegangan tinggi adalah surface contamination, lack of cleaning, jadi karena kotor di permukaan isolator tersebut. Kemudian workmanship, misalnya ke apa kelalaian atau kekurang bagusan instalasi yang dilakukan oleh eh, apa waktu pemasangan kurang 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 bagus dilakukan oleh orang yang memasangnya. Kemudian juga material defect atau manufacturing defect, ke apa kegagalan atau kekurangan dari material yang kurang sempurna. Ketika membuat material itu mungkin terjadi ada rongga-rongga yang mengakibatkan awal terjadi partial discharge. Kemudian improper application, wrong parts for the job. Salah menggunakan atau menempatkan peralatan atau penggunaan yang salah ya. Itu juga maksudnya entah yang mana contoh. Kemudian sat spray or sat fog karena garam, pengaruh garam yang ada di eh, isolator, biasa permukaan isolator kena garam maka akan menyebabkan partial discharge atau flashover pada permukaan isolator tersebut. Kemudian mechanical damage during install or in service, misalnya terjadi eh, apa ya, kesalahan dalam secara mekanik, misalnya tertimpa atau terbentur dan lain sebagainya. Ig atau electrical stress wear out insulation. Jadi sudah lama digunakan, karena itu maka peralatan itu terkena namanya electrical stress atau tekanan listrik. Jadi ada standarnya partial discharge, karena partial discharge ini sebenarnya tidak langsung dia mengakibatkan kegagalan atau kerusakan pada bahan elektrik, tetapi dia mendahului atau menjadi awal. Makanya dia ada standarnya yang harus dimiliki. Harus ada standarnya. Standarnya itu harus sesuai gitu dengan standar-standar IEEE berikut ini. Banyak ya. Ini alat untuk mengukur partial discharge. Kami dulu waktu penelitian menggunakan namanya partial discharge detector.
atau PDD. Jadi ketika terjadi partial discharge maka alat itu akan memberikan gelombang sinyal yang apa? Yang tidak rata. Kalau sebelumnya dia berjalannya misalnya contohnya ya, saya contohkan di sini. Misalnya awalnya itu dia jalan lurus ini. Tapi ketika terjadi partial discharge itu dia akan shoot naik gitu baru ini lagi gitu. Maka ini dinyatakan ada partial discharge, di sini juga ada partial discharge. Kemudian ada dalam pendeteksian atau untuk mengetahui partial discharge ini ada namanya invasif dan non-invasif. Invasive atau offline. Invasive method require taking and voltage of effect of the test. Effectively, this includes all direct connected test gear. Jadi ini peralatan untuk mengukur partial discharge. Jadi kalau bisa diketahui dari awal, maka kerusakan-kerusakan terutama pada peralatan-peralatan yang penting atau vital seperti misalnya trafo di kartu induk atau peralatan lain yang memang harus dilakukan tes partial discharge supaya diketahui lebih dini kalau bakal terjadi kerusakan pada peralatan tersebut. Gitu itu. Jadi penting juga untuk partial discharge ini sehingga tidak setelah rusak dahulu baru kita bisa tahu. Tapi sebelum rusak pun kita sudah bisa mengetahui daripada peralatan itu. Oke, ini ini contoh kabel yang mengalami partial discharge. Kalau kita lihat di sini cukup parah ya, sampai dia berlobang seperti ini. Dan ini bisa deteksi dari jarak jauh dengan namanya online partial discharge detection. Ini kabel juga mengenai partial discharge, terutama kabel yang bersentuhan dengan pohon kalau di apa ya di outdoor atau di luar misalnya sering orang PLN itu kan ada kabel yang terjepit oleh pohon. Itu dia akan mengalami tekanan dielectric lebih tinggi akan mengakibatkan terjadi partial discharge. Kemudian ada direct connected offline testing, pengujian secara langsung. Jadi peralatan kabel itu dimasukkan ke apa alat uji, maka dia akan menghasilkan apa hasil pengujiannya. Ini contoh cara menggunakan alatnya. Ini alat kabel yang diujinya itu ini. Kemudian ini rangkaian percobaannya. Maka nanti akan melalui measuring instrumen ini akan diketahui terjadinya partial discharge pada peralatan tersebut. Nah, ini dia alat untuk mengukur partial discharge. Mungkin orang-orang yang dari PLN sering melihat peralatan ini, tapi kadang-kadang jarang juga yang masih menggunakan pengujian partial discharge secara offline. Banyak kan secara online sehingga kita bisa tahu gangguan pada kabel yang terjadi pada tengah-tengah hutan sana kita dapat ketahui. Oke, saya kira itu saja yang perlu kita bahas mengenai partial discharge. Tinggal Anda baca lagi eh, mengenai teori-teori berkenaan dengan partial discharge ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Eh, saya akhiri dengan ucapan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Pak, makasih warahmatullahi Pak. oke. Nanti bahannya saya kirim, wabarakatuh. tolong dibaca. Oke, Pak.